Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi dzat-tawli wal ala, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu wa habibuhu. Amma ba'du faya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah azza wa jalla fi muhkami tanzilihi a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqun nar walau bisyikki tamrah fa in lam tajidu fa bi kalimatin thayyibah atau kama qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat Masjid Jami Al-Ikhlas Panorama Serpong yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengawali khutbah Jumat dalam kesempatan yang mulia ini khatib berwasiat kepada diri khatib dan juga kepada jamaah untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berupaya menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Karena tidak ada bekal terbaik, bekal utama, bekal istimewa untuk menghadap hadiratnya kelak selain daripada bekal takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Abu Isa At-Tirmidzi dalam karyanya As-Sunan dan Al-Imam Ibnu Hibban Al-Busti dalam karyanya As-Sahih meriwayatkan sebuah hadis yang bersumber kepada sahabat mulia Sayyiduna Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an, yang hadis ini dinilai oleh para ulama dengan kualitas hasan, baik, artinya bisa dijadikan hujjah dan bisa diamalkan. Sayyiduna Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata bahwasanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala ukhbirukum, maukah kalian aku beritahu, biman, dengan orang tuharrimu yang diharamkan alaihi atas orang tersebut annar, neraka. Artinya orang ini tidak akan tersentuh oleh api neraka. Qalu bala ya Rasulullah. Para sahabat penasaran sembari menjawab, tentu wahai Rasulullah, kami ingin tahu siapa orang yang haram tersentuh dirinya oleh neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, kullu hayyinin layyinin qaribin sahal. Orang yang haram tersentuh dirinya oleh neraka adalah setiap orang yang hayyin, kemudian layyin, kemudian qarib, dan yang terakhir adalah sahal. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu hayyin? Hayyin adalah sifat terpuji, sifat mulia, sifat istimewa yang dimiliki oleh orang yang memiliki jiwa yang tenang, jiwa yang stabil, tidak labil, tidak mudah marah, tidak mudah emosi. Ketika ia disuruh untuk membalas keburukan, ia memilih untuk memaafkan. Hayyin, jiwa orang seperti ini disebutkan dalam Al-Quran dengan an-nafsul mutmainnah, jiwa yang kecondongan pada kebaikannya hampir 100%, yang kelak akan kembali kepada Allah dalam keadaan diridhai. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Para ulama juga memahami hayyin ini orang yang memiliki sifat tawadu. Dalam Al-Quran haunan, yaitu orang yang memiliki sifat rendah hati, menjauhi takabur, menjauhi sifat merasa lebih baik, lebih mulia, lebih besar daripada orang lain. Yang sifat ini sedikit saja menepi dalam hati, haram pelakunya masuk ke dalam surga. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya sedikit saja menepi takabur. Takabur didefinisikan oleh Rasulullah dengan ghamtun nas wa batarul haq,
menolak kebenaran, meremehkan orang lain, merendahkan orang lain, dan menolak kebenaran, menolak nasihat kebenaran. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, orang yang hayyin, kata para ulama, ketika beramal mereka melakukannya dengan optimal. Ketika beramal mereka melakukannya dengan maksimal, dengan teliti, dengan profesional, dipikir dengan matang, tidak sembrono, tidak serampangan. Dan ini amalan yang disukai Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinah. Sesungguhnya Allah suka, Allah cinta apabila salah satu kalian beramal, amal itu dilakukan dengan itqon. Itqon adalah teliti, maksimal, optimal, dipikir dengan matang. Saat ini kita akan melaksanakan ibadah sholat Jumat. Tentu kita ingin amal yang kita lakukan ini maksimal, disukai Allah, dicintai Allah. Bagaimana caranya? Sebelum datang ke sini, kita melakukan mandi sunnah terlebih dahulu. Nawaitul ghusla lihuduri salatil jum'ati lillahi ta'ala. Kemudian menggunakan pakaian terbaik, memakai wangi-wangian, langkah dari rumah ke masjid diiringi dengan zikrullah, masuk ke dalam masjid, sebelum duduk dimulai dengan tahiyat masjid. Kemudian duduk mendengarkan khutbah dengan khusyuk sampai selesai. Sebelum pulang ditutup dengan ba'diyah Jumat. Inilah amal yang maksimal, yang disukai, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk orang yang hayyin. Mudah-mudahan kita berada di dalamnya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang haram tersentuh oleh neraka adalah layyin. Layyin dipahami oleh para ulama adalah orang yang tutur katanya santun, tutur katanya tidak merugikan orang lain. Orang lain merasa aman dari keburukan lisannya. Hal ini senada dengan sabda Rasulullah, sebagaimana beliau ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ayyul muslimina afdal? Muslim seperti apa yang utama itu, yang sejati itu, yang istimewa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim sejati, muslim utama, muslim istimewa adalah yang muslim lainnya merasa aman, merasa nyaman dari keburukan lisan dan tangannya. Karena itu apabila kita tidak bisa berbicara dengan baik, Rasulullah mengajarkan agar kita diam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berbicara yang baik. Kalau tidak bisa, hendaklah diam. Karena diam juga mengistirahatkan malaikat dari mencatat keburukan-keburukan amal kita. Dua hal yang paling banyak menyebabkan orang masuk ke dalam neraka. Satu, al-fam, lisan yang tidak dikendalikan, dijaga. Yang kedua, al-farj, kemaluan, artinya perzinahan. Dan dua hal juga yang paling banyak menyebabkan orang masuk ke dalam surga. Satu, takwa Allah, takwa kepada Allah. Kedua, husnul khuluq, akhlak yang baik. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang yang haram tersentuh oleh neraka adalah qarib. Qarib adalah orang yang akrab, hobinya menyambung tali silaturahim. Ketika seorang muslim berselisih, layaknya anak kecil, orang yang qarib akan mudah berbaikan. Setelah itu akan kembali berdamai. La yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalas. Tidak halal bagi seorang muslim apabila berselisih, kemudian setelah itu tidak bertegur sapa di atas 3 hari. Artinya haram melakukan hal ini. Nah, orang yang qarib akan menghindari ini. Dan ketika terpaksa sekalipun melakukan perselisihan, dia akan kembali berdamai setelah itu. Orang yang qarib juga orang yang humble, supel. Rasulullah ketika dipanggil oleh sahabatnya, yang menengok tidak hanya wajahnya, tetapi seluruh badannya, tanda bahwa beliau menghormati sahabat-sahabatnya. Ketika berbicara, beliau tatap matanya, beliau pandang lawan bicaranya, tanda bahwa beliau menghormati sahabat-sahabatnya tersebut. Bahkan dalam satu hadis, sahabat-sahabat ketika berbicara dengan beliau merasa penting semua di hadapan beliau. Ini adalah orang yang qarib, mudah memaafkan, mudah akrab dengan
orang lain. Dan yang terakhir, Sahal, orang yang haram tersentuh oleh neraka adalah orang yang hobinya memudahkan urusan orang lain. Memudahkan tentu bukan berarti meremehkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam rumahnya 24 jam terbuka untuk para sahabat. Siapapun yang punya hajat, punya kebutuhan, beliau akan bantu. Bahkan beliau rela tidak beriktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan apabila ada sahabatnya yang sedang butuh, sedang memiliki persoalan. Beliau mengatakan, li an amshiya ma'a akhin fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahran. Aku berjalan bersama sahabatku yang sedang memiliki kebutuhan, masalah, lebih aku sukai, kata beliau, sampai aku selesaikan masalah tersebut daripada aku beriktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Bayangkan iktikaf di Masjid Nabawi, sholatnya saja 1 kali lebih baik 1000 kali di luar Masjid Nabawi. Tetapi ini merupakan ibadah individual yang manfaatnya hanya dirasakan oleh pribadinya. Rasulullah lebih memilih sahabat yang sedang memiliki persoalan, karena ini merupakan ibadah muta'addiyah, ibadah sosial yang manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh pribadinya, orang lain pun ikut merasakannya. Dalam sebuah kaidah fikih dikatakan al-muta'addiyah afdalu minal qasirah. Ibadah sosial umumnya lebih utama, lebih mulia, lebih istimewa daripada ibadah yang sifatnya individual. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak-anak kita, masyarakat kita, Allah berikan anugerah sifat-sifat mulia ini sehingga Allah berkenan menghindarkan kita dari murkanya, dari azabnya, dari siksanya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirina wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sadatin ashabi rasulillahi ajma'ina amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut wa maghfiratan ba'da al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis salat.